Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami kelompok 7 yang beranggotakan 1. Isma Atikalia, 2. Kartika Dwi Handayani, 3. Lutfia Khairunisa akan mempresentasikan tentang pendidikan seumur hidup. Konsep dasar pendidikan seumur hidup. Konsep pendidikan seumur hidup sebenarnya sudah sejak lama dipikirkan oleh para pakar pendidikan dari zaman ke zaman. Untuk Indonesia sendiri, konsepsi pendidikan seumur hidup baru mulai dimasyarakatkan melalui kebijaksanaan negara, yaitu TAP MPR nomor 4 garing MPR garis 1973 TAP nomor 4 garing MPR garis 1978 tentang GPHN yang menetapkan prinsip-prinsip pembangunan nasional sebagai berikut. 1. Pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh rakyat Indonesia. 2. Pendidikan berlangsung seumur hidup dan dilaksanakan di dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat. Oleh karena itu, pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Bab 4 GPHN bagian pendidikan. Tujuan pendidikan seumur hidup. Adapun tujuan untuk pendidikan manusia seutuhnya dan seumur hidup ialah sebagai berikut. 1. Mengembangkan potensi kepribadian manusia sesuai dengan kodrat dan hakikatnya, yakni seluruh aspek pembawaannya seoptimal mungkin. 2. Dengan mengingat proses pertumbuhan dan perkembangan kepribadian manusia bersifat hidup dan dinamis, maka pendidikan wajar berlangsung selama manusia hidup. Selanjutnya, macam-macam pendidikan seumur hidup. Sebagaimana yang tercantum dalam GPHN, bahwa pendidikan berlangsung seumur hidup dan dilaksanakan di dalam lingkungan rumah tangga, sekolah, dan masyarakat. Karena itu, pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Sehingga, secara garis besar, tahapan pendidikan yang diterima manusia selama hidupnya adalah: yang pertama, pendidikan dalam keluarga; kedua, pendidikan sekolah; dan yang ketiga, pendidikan di masyarakat. Pendidikan dalam keluarga. Tahapan ini dimulai sejak manusia di dalam kandungan sampai masuk sekolah. Di dalam pendidikan keluarga, orang tua memiliki peranan penting di dalam mendidik anaknya, yakni dengan memberikan keyakinan agama, nilai budaya yang mencakup nilai moral, dan aturan-aturan pergaulan serta pandangan. Tahapan selanjutnya ialah pendidikan di sekolah. Pendidikan ini merupakan kelanjutan dari pendidikan dalam keluarga. Pada tahapan ini, pendidik ada dua, yaitu orang tua waktu anak di rumah dan guru waktu anak di sekolah. Pendidikan sekolah terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan atas atau tinggi. Dan juga pendidikan ini mencangkup pendidikan umum, kejuruan, akademik profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus. Tahap selanjutnya pendidikan di masyarakat. Selain dari orang tua dan guru yang menjadi wadah pendidikan anak juga perlu memiliki nilai-nilai yang berkembang di masyarakat. Karena anak juga merupakan bagian dari anggota masyarakat. Aspek dasar tinjauan pendidikan seumur hidup. Dasar-dasar pemikiran tersebut ditinjau dari berbagai aspek. Di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Tinjauan ideologis. Pendidikan seumur hidup atau long life education akan memungkinkan seseorang mengembangkan potensinya sesuai dengan kebutuhan hidupnya. 2. Tinjauan ekonomis. Pendidikan merupakan cara paling efektif untuk keluar dari suatu lingkaran yang menyeret kepada kebodohan dan kemelaratan. 3. Tinjauan sosiologis.
Pada umumnya, di negara-negara sedang berkembang, ditemukan masih banyak orang tua yang kurang menyadari akan pentingnya pendidikan formal bagi anak-anaknya. 4. Tinjauan filosofis. Negara-negara demokrasi menginginkan seluruh rakyatnya menyadari pentingnya hak memilih dan memahami fungsi pemerintah, DPR, DPD, dan sebagainya. 5. Tinjauan teknologis. Di era globalisasi seperti sekarang ini, tampaknya dunia dilanda oleh eksplosi ilmu pengetahuan dan teknologi, iptek, dengan berbagai produk yang dihasilkannya. Semua orang, tidak terkecuali para pendidik, sarjana, pemimpin, dan sebagainya, dituntut selalu memperbarui pengetahuan dan keterampilannya, seperti apa yang terjadi di negara-negara maju. 6. Tinjauan psikologis dan pedagogis. Diakui bahwa perkembangan iptek yang sangat pesat punya dampak dan pengaruh besar terhadap berbagai konsep, teknik, dan metode pendidikan. Implikasi konsep pendidikan seumur hidup pada program-program pendidikan. Implikasi di sini diartikan sebagai akibat langsung atau konsekuensi dari suatu keputusan, yang berarti sesuatu yang merupakan tindak lanjut atau follow-up suatu kebijakan atau keputusan tentang pelaksanaan pendidikan seumur hidup. Implikasi pendidikan seumur hidup pada program pendidikan sebagaimana yang dikemukakan oleh Ananda W.P. Guruj dalam bukunya Towards Better Education Management dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori berikut. Yang pertama, pendidikan baca-tulis fungsional. Realisasi baca-tulis fungsional memuat dua hal, yaitu 1. Memberikan kecakapan membaca, menulis, menghitung yang fungsional bagi anak didik. 2. Menyediakan bahan-bahan bacaan yang diperlukan untuk mengembangkan lebih lanjut kecakapan yang telah dimilikinya tersebut. 2. Pendidikan vokasional. Pendidikan vokasional diberikan untuk mempersiapkan tenaga kejuruan yang handal, terampil untuk menghadapi tantangan masa depan. Yang ketiga, pendidikan profesional. Sebagai realisasi pendidikan seumur hidup, dalam tiap-tiap profesi hendaknya terus tercipta built-in mechanism yang memungkinkan golongan profesional terus mengikuti berbagai kemajuan dan perubahan. 4. Pendidikan ke arah perubahan dan pembangunan, yakni pendidikan bagi anggota masyarakat dari beberapa golongan usia agar mereka mampu mengikuti perubahan sosial dan pembangunan. 5. Pendidikan kewarganegaraan dan kedewasaan politik. Di samping tuntutan penguasaan ilmu pengetahuan, dalam kondisi sekarang, di mana pola pikir masyarakat yang semakin maju dan krisis, diperlukan pendidikan kewarganegaraan dan kedewasaan politik bagi setiap warga negaranya. 6. Pendidikan kultural dan pengisian waktu senggang. Pendidikan kultural dan pengisian waktu senggang perlu diberikan secara konstruktif sebagai bagian konsep lifelong education. Dengan cara ini, waktu senggang dapat dimanfaatkan berbasis budaya yang baik sehingga pendidikan seumur hidup dapat berjalan menyenangkan. Pentingnya pendidikan seumur hidup. Tokoh-tokoh penganjur lifelong education mengembangkan sejumlah argumentasi yang berbeda. Dikemukakan bahwa pendidikan seumur hidup akan meningkatkan persamaan distribusi pelayanan pendidikan, memiliki implikasi ekonomi yang menyenangkan, alternatif dalam menghadapi struktur sosial yang cenderung selalu berubah, mengantarkan pada peningkatan kualitas hidup, dan sebagainya. Berikut ini akan dikemukakan beberapa hal perlunya pendidikan seumur hidup tersebut. 1. Pertimbangan ekonomi. 2. Keadilan. 3. Faktor peranan keluarga. 4. Faktor perubahan peranan sosial. 5. Perubahan teknologi. 6. Faktor-faktor vokasional. 7. Kebutuhan-kebutuhan orang dewasa. 8. Kebutuhan anak-anak.
Prinsip dasar pendidikan seumur hidup. Pendidikan seumur hidup dilaksanakan atas dasar prinsip-prinsip sebagai berikut. 1. Peran subjek manusia untuk mendidik dan mengembangkan diri secara wajar merupakan kewajiban kodrati manusia. 2. Lembaga penanggung jawab adalah tripusat pendidikan. 3. Proses dan waktu pendidikan berlangsung seumur hidup, sejak dari kandungan sampai akhir hayat. 4. Belajar tidak ada batas waktu, sehingga tidak ada konsep terlambat belajar karena sudah tua. 5. Belajar atau mendidik diri adalah proses alamiah sebagai integral atau merupakan totalitas kehidupan. Dari beberapa slide-slide yang sudah kita baca bersama, dapat disimpulkan bahwa pendidikan seumur hidup merumuskan suatu asas bahwa proses pendidikan merupakan suatu proses yang kontinu, yang bermula sejak seseorang dilahirkan hingga meninggal dunia. Mengembangkan potensi kepribadian manusia sesuai dengan kodrat dan hakikatnya. Dengan demikian, secara potensial, keseluruhan potensi manusia diisi kebutuhannya agar berkembang secara wajar. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon maaf. Untuk pertanyaan, tanyakan saat forum diskusi ya. Terima kasih.